Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fahud arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha thumma la yurja'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu waliyyun halim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا يومكم هذا يوم عند أضحى ويوم السرور ويوم المغفور وحال الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد حديث على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وصدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat datang ke masjid ini untuk mengikuti sholat Idul Adha. Untuk itu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia, haji dan korban sebetulnya adalah merupakan napak tilas daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta Ismail. Kenapa kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kita harus mengikuti napak tilas perjalanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pertama, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang selalu lulus dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdud dzalimin." Artinya apa? Wa idh qala Ibrahim wa idh qala rabbuka wa idh qala Ibrahim, ya, di situ. Dan ingatlah ketika Allah wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam kalimat, yakni perintah dan larangan. Nabi Ibrahim lulus seluruhnya dengan sempurna. Karenanya maka akhirnya Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imamnya manusia. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dalam pergolakan pemikirannya menemukan tauhid, keesaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Penemuan Nabi Ibrahim tentang tauhid tidak bisa saudara bandingkan dengan penemuan manusia, ya, tentang mesin, tentang atom, tentang listrik, tentang api dan lain sebagainya. Walaupun pengaruh penemuan manusia itu sangat besar terhadap kehidupan manusia, tapi akhirnya dikuasai oleh manusia. Tapi penemuan Nabi Ibrahim tentang tauhid ternyata menguasai sepak terjangnya manusia. Makanya Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau bapak tauhid. Kemudian yang ketiga, karena Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang berani minta kepada Allah. Ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati.
dan akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana caranya Engkau menghidupkan orang yang mati? Qala awalam tu'min. Adakah engkau masih belum beriman, wahai Ibrahim? Qala bala. Bukannya kami belum beriman, ya Allah, kami sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi untuk lebih menenangkan, memantapkan hati saya. Qala fahud arba'atan minat tayri. Allah berfirman, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung. Fasuruhunna ilaika. Kemudian potonglah burung-burung itu, campur adukkan potongan-potongannya. Suma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Kemudian letakkan potongan-potongan burung itu pada masing-masing bukit. Suma da'uhunna ya'tinaka saya. Kemudian panggillah burung-burung itu, tentu akan datang seperti sedia kala. Wa'lam anallahu azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi itulah kelebihan atau sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya tidak heran kalau Nabi Ibrahim jadikan sebagai teladan bagi umat manusia. Dan keteladanan tersebut akhirnya diwujudkan dalam ibadah haji karena Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail lah yang membangun kembali Ka'bah yang akhirnya menjadi pusatnya umat Islam sedunia. Makanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumandangkan syariat tentang haji. Saya tidak bahas masalah haji karena apa? Karena kita sudah 2 tahun ini tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia. Kita lanjut kepada kurban. Karena di samping Idul Hajj, ini juga disebut dengan Idul Kurban. Ya. Sejarah telah mencatat bahwa peristiwa kurban sebetulnya bermula dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Timbul pertanyaan, apakah Allah itu haus darah sehingga Allah merintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya? Tidak, saudara-saudara. Tapi adanya Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah untuk menguji kadar iman beliau. Apakah dengan hadirnya anak itu dia lebih cinta kepada Ismail atau lebih cinta kepada Allah? Kalau lebih cinta kepada Allah berarti Ismail harus dikorbankan. Tapi kalau cinta kepada Ismail berarti perintah Allah tidak ditunaikan. Tapi di sini Nabi Ibrahim dihadapkan pada suatu hal yang sifatnya dilematis. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim memilih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akhirnya anak dikorbankan. Makanya pada suatu malam yang sunyi, berangkatlah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, remaja yang ganteng pada saat itu, yang cerdas, menuju ke sebuah bukit yang berada di Mina. Saudara bisa bayangkan kalau bapak dan anak pergi berdua, berjalan bersama menuju sebuah restoran, tentu berangkatnya pun senang. Tapi ini bapak dan anak mau menyembelih. Jadi bapaknya mau menyembelih putranya, tentu sangat mencekam pada saat itu. Ketika keduanya berhadapan, pada saat sampai di sebuah bukit yang berada di Mina, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni asbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa engkau dikorbankan. Bagaimana kalau menurut pendapat kamu? Ternyata di luar dugaan, anaknya mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Niscaya ayah akan mengumumkan ananda sebagai orang yang sabar dan tabah hati dalam menjalankannya. Nah, saudara-saudara sekalian, Ismail sebetulnya hanya merupakan sebuah lambang daripada hal-hal yang sangat berharga yang saudara punya. Baik itu berupa pangkat, baik itu berupa kedudukan, baik itu berupa harta benda. Ya. Kalau memang sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas untuk mengorbankannya. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu, saudara-saudara sekalian? Bahwa kurban sebetulnya adalah merupakan manifestasi daripada keimanan seseorang.
Nah, keimanan seseorang itu mestinya juga perlu diuji. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nas wa yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nas wa yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira kalau dia mengaku beriman kemudian kami biarkan imannya begitu saja tanpa kami uji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menuji imannya orang-orang sebelum kamu. Dari situ kami tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya hanya dalam bibir saja. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ganti saudara. Saudara waktu lahir ke alam dunia, saudara tidak bawa apa-apa. Sehelai kain pun saudara tidak bawa. Sekarang saudara punya apa-apa. Punya keluarga, punya anak, punya istri, punya materi. Nah, di dalam Islam saudara-saudara sekalian, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan diberikan materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara lulus apa tidak? Sebab dalam Islam sendiri yang namanya orang kaya tidak dilarang. Saudara jadi konglomerat tidak dilarang. Tapi mencarinya harus halal. Nanti kalau sudah mendapatkan harta itu harus berfungsi sosial tapi tidak dimiliki sendiri. Karena apa? Ada haknya orang lain, ada haknya fakir miskin, ada haknya kaum duafa, ada haknya untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Kalau saudara sudah mengungsikan harta seperti itu, maka saudara-saudara tidak akan rugi. Nanti hisab saudara di hadapan Allah tidak akan berat. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dasarnya jelas. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad itu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kenapa nikmat itu hubungannya dengan sholat dan kurban? Karena ya, sholat dan kurban itu adalah merupakan manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberikan nikmat oleh Allah yang bermacam-macam, mulai nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, maupun nikmat yang besar. Nikmat yang kecil apa? Harta. Nikmat yang sedang, kesehatan. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Nah, kita ini orang beriman, kita orang Islam, kita sehat walafiat, kita dikasih titipan harta. Itu amanah kan dari Allah. Oleh karena itu makanya kalau kita berkorban, saya yakin sampai nanti akan merasakan, oh ternyata korban itu nikmat. Korban itu nikmat. Dengan berkorban berarti saudara telah menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saudara dengan berkorban itu harta akan menjadi barakah. Karena korban juga latihan buat untuk pengorbanan yang lebih besar, yaitu untuk haji maupun untuk umrah. Nah, hukumnya apa saudara-saudara sekalian? Korban itu menurut para ulama, menurut jumhur ulama, mereka mengatakan korban itu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, korban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, yang hampir mendekati wajib. Sementara kalau menurut Imam Hanafi, korban itu hukumnya adalah wajib. Ya, kenapa begitu? Karena ada hadis yang mengatakan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Mudah-mudahan kita semua yang korban diberikan barokah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang belum bisa, mudah-mudahan kita juga dikasih rezeki sehingga tahun-tahun yang akan datang kita bisa berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita mudah-mudahan dibebaskan dari COVID-19 ya, karena kita ini ya hamba-hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi firhamhu warham anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa alamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur manasuddin wa hadul man haddalal muslimin. Allahumma a'fa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasrif wal muhtalif wa tasaddaid wal bihan wal fitan ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa an sairul buldani amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd wal aqibatu lil muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin.